Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Tower. Kartu kedua, di sini ada The Sun. Kartu ketiga, di sini kita punya The Fool. Oke. Kartu keempat, di sini ada Page of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Justice. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Swords. Oke, baiklah Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Swords. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada kejadian, akan ada peristiwa di mana peristiwa ini benar-benar mengungkap kebenaran yang terjadi di dalam kehidupanmu, yaitu mulai terbongkarnya kebohongan, persekongkolan jahat, perbuatan sembunyi-sembunyi untuk merugikan dirimu atau merugikan kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu, oleh orang-orang tertentu. Dan akhirnya semua mulai terbongkar dan terkuak. Nah, dengan terbongkarnya kebohongan ini, terbongkarnya penipuan, manipulasi, ya, penyelewengan dana ini, akhirnya kamu benar-benar bisa berbenah, membenahi kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik. Ya. Dan bagi orang, oknum pihak yang melakukan penipuan ini, yang melakukan kebohongan ini, dia telah mendapat ganjarannya seperti dikeluarkan dari pekerjaan, seperti harus ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatannya, ataupun dia mulai kehilangan bisnis dan usaha yang dia jalani karena ada sanksi dari pihak pembiayaan, dari pihak bank ataupun pihak lainnya. Dan dengan begitu, kamu akan merasa puas dan merasa lega. Karena mungkin selama ini kebohongan inilah, manipulasi inilah yang membuat banyak kemunduran, banyak kegagalan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan akhirnya kamu mulai bisa menata kembali kegiatan yang kamu lakukan dan menjadi akan semakin maju, semakin berkembang karena sudah tidak ada lagi pihak-pihak, orang-orang, partner, rekan ya, yang bersikap culas, yang memiliki karakter yang selalu memanipulasi. Jadi yang tinggal di dalam lingkungan kegiatanmu hanyalah orang-orang positif, orang-orang maju, dan orang-orang yang ingin berkembang satu sama lainnya. Oke? Nah, dan ini juga mengungkapkan bahwa baru-baru ini terungkap sebuah kebohongan besar di dalam hubungan asmaramu. Untuk beberapa dari kamu ya, mengalami sebuah pengkhianatan, hadirnya orang ketiga yang dihadirkan oleh pasanganmu. Dan baru-baru ini terungkap. Ternyata selama ini dia memiliki banyak alasan, beribu cara untuk membohongimu. Ternyata dia bermain hati di belakangmu. Ternyata dia lebih memilih orang lain yang lebih kaya, yang lebih baik, yang lebih memiliki jabatan daripada kamu. Tetapi dengan terungkapnya ya pengkhianatan,
terungkapnya hubungan yang dia lakukan di belakang kamu, hal ini sangat menguntungkan untuk dirimu. Kenapa? Karena selama ini kamu benar-benar sulit untuk menata kehidupanmu karena konsentrasimu terpecah, terbagi untuk membahagiakannya, untuk menyenangkannya, untuk menyediakan waktu berkualitas untuk dirinya. Tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat terhadap dirimu, justru dia menyakiti dan melukaimu dengan bermain hati di belakangmu. Dan dari situlah kamu mulai bisa merelakan, mengikhlaskan dia pergi berbahagia bersama orang pilihannya. Tetapi kamu mulai memiliki komitmen suatu hari nanti. Bukan tidak mungkin kamu akan buktikan bahwa kamu akan lebih baik daripada orang pilihannya. Bahwa suatu hari nanti dia akan menyesal dan mengakui kesalahannya, pernah mengabaikan dan meninggalkan dirimu. Karena di sini tampak nih, mulai ada kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Kamu mulai bisa fokus, mulai bisa intens membenahi setiap kegiatanmu. Karena fokusmu, konsentrasimu sudah tidak lagi terpecah dan terbelah terhadap seseorang yang justru mengkhianatimu. Oke, jadi inilah beberapa kejadian, ya, beberapa kebenaran yang terungkap yang akhirnya mampu membuka mata, hati, dan pikiranmu menjadi lebih jernih, menjadi lebih positif dan terbuka. Serta akan membuatmu merasa puas, merasa lega karena kebohongan, pengkhianatan, perbuatan sembunyi-sembunyi yang dilakukan di belakang kamu yang bisa merugikan banyak pihak, ya, akhirnya mulai terbongkar dan akhirnya mulai bisa dibenahi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Tower. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah perubahan. Perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan pada kegiatan-kegiatanmu. Setelah kamu lewati begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Terjadi kegagalan, terjadi kemunduran karena ada kebohongan, pengkhianatan, penyelewengan dana, oknum-oknum yang berbuat tidak baik. Akhirnya terselesaikan dengan sangat baik, satu persatu kebobrokan itu terungkap. Dan bisa diperbaiki, makanya terjadi perubahan dan peningkatan yang signifikan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan kamu mulai bisa meningkatkan, ya, penghasilanmu kembali, meningkatkan rezeki yang masuk ke dalam kehidupanmu menjadi berlipat ganda. Dan bukan tidak mungkin, ya, kesuksesanmu nantinya akan bisa memikat hati seseorang, akan memikat hati lawan jenis, ya, yang bisa saja lebih baik daripada seseorang yang dulunya tinggalkan kamu, yang dulunya hianati kamu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Sun. Nah, jelas ini adalah sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Kegiatanmu, pekerjaanmu, bisnis, usaha menjadi sangat maju dan berkembang. Keberhasilanmu di dalam menata kehidupanmu, ya, memancarkan kembali auramu, mengeluarkan karisma yang sangat positif, yang sangat indah di dalam dirimu kembali terpancar. Karena apa? Karena ada kepercayaan, ada keyakinan di dalam dirimu, ya, bahwa habis gelap maka terbitlah terang. Bahwa setelah hujan badai reda, maka akan timbul pelangi dengan warnanya yang indah. Makanya dulu kamu relakan pasanganmu yang khianati kamu pergi berbahagia bersama orang lain. Tetapi dengan begitu kamu mampu menata kehidupanmu, mampu berkonsentrasi untuk memajukan kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan kepercayaan inilah bukan tidak mungkin, ya, kamu akan dipertemukan dengan someone, dengan seseorang yang spesial, yang jauh lebih baik daripada pasanganmu dulu. Ataupun dengan kemajuan dan kesuksesanmu ini, pasanganmu yang dulunya hianati kamu, yang dulunya pilih orang lain, dia nanti akan kembali padamu, mengakui kesalahannya, mengutarakan penyesalan yang pernah dia lakukan. Karena dia tinggalkan dan abaikan kamu demi orang lain. Oke, kita lanjut lagi.
Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya the Fool. Nah, jadi ini adalah fase baru di dalam kehidupanmu. Ya, setelah terungkap manipulasi, kebohongan, penyelewengan dana, ya, dari pihak-pihak, dari oknum, dari rekan, dari partner yang ada di kegiatanmu, maka kamu bisa berbenah-benah. Timmu, ya, lingkungan kegiatanmu mulai bisa berbenah diri untuk menata kembali, untuk memperbaiki lagi, membuang bobroknya yang ada pada kegiatan tersebut. Dan itulah cikal bakal, itulah momentum di mana kalian bisa memajukan kembali kegiatan-kegiatan, terutama kamu, ya. Nah, ini juga siklus baru di dalam hubungan asmaramu, ya. Setelah kesuksesanmu, keberhasilanmu di dalam menata kegiatanmu, maka auramu, energimu begitu positif, ya, karismamu semakin terpancar, ya. Dan baru-baru ini sepertinya ada seseorang lawan jenis yang benar-benar kagum, terpikat dengan apa yang terpancar dari dalam dirimu. Karena kamu orangnya selalu baik, ngomongnya selalu santun, selalu memperlakukan orang lain secara baik dan adil. Ya, kamu tidak mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kebersamaan. Dan inilah yang akhirnya membuat seseorang ini jatuh hati kepadamu. Dan bisa jadi dialah seseorang yang spesial, ya, yang nantinya akan menjadi pasangan hidupmu. Tetapi biarkan saja waktu yang menjawabnya, ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, benar kan? Ini fokus dan intensitas, ya. Seperti kamu sedang berapi-api untuk membawa banyak kemajuan pada kegiatanmu, untuk membawa kesejahteraan dan peningkatan penghasilan dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di sini kamu memiliki sebuah target, sebuah impian, ya, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu adalah orang yang lebih baik daripada seseorang yang pasanganmu pilih di saat dia tinggalkan kamu. Nah, jadi memang kamu sudah maafkan perbuatannya, bahkan kamu sudah relakan dia berbahagia bersama orang lain. Ya, tetapi ini adalah komitmen. Ini adalah prinsip yang kamu pegang. Karena apa? Karena kamu ingin buktikan bahwa kamu, ya, lebih baik daripada orang pilihannya. Bahwa seseorang yang dia pilih, begitu ya, justru tidak lebih baik daripada kamu. Nah, inilah yang ingin kamu buktikan. Makanya di sini kamu tampak fokus, tampak intens di dalam menata setiap sendi-sendi kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita punya justice. Nah, ini adalah sebuah sikap adil, sebuah keadilan. Nah, jadi kamu mampu berlaku adil untuk hidupmu. Berlaku adil untuk siapapun, ya, yang berkegiatan, yang berkomunikasi, yang berteman dengan dirimu. Dan dengan begitu, alam semesta juga berlaku adil, bersikap adil terhadap kehidupanmu. Semesta mulai membukakan jalan, peluang, kesempatan untuk kamu memajukan kembali kehidupanmu. Dan semesta juga mulai mengirimkan seseorang, ya, menghadirkan seseorang yang baru-baru ini terkoneksi, yang baru-baru ini terkagum-kagum melihat karisma dan aura yang terpancar dari dalam dirimu. Nah, inilah keadilan yang kamu dapatkan karena kamu selalu bersikap adil untuk hidupmu, untuk siapapun, untuk kegiatan, ya, yang ada di dalam kehidupanmu. Oke? Jadi kamu benar-benar akan dapatkan banyak berkah, banyak kemajuan dari kebenaran yang terungkap baru-baru ini di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi sepertinya kamu sudah lepas, ya, terlepas dari belenggu, dari keterjebakan, ya, terhadap hancurnya hatimu, terhadap luka lama yang ditorehkan oleh seseorang yang mungkin dulunya tinggalkan dan abaikan kamu. Ya, karena saat ini kamu benar-benar sudah bisa lepas, sudah bisa move on, dan sepertinya sudah mampu membawa banyak kemajuan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu selepas dari seseorang tersebut.
Nah, jadi terlepasnya kamu dari hubungan yang melelahkan, ikhlasnya kamu di dalam merelakan dia berbahagia bersama orang lain, maka dengan begitu beban pikiranmu, ya, kesedihanmu, lukamu dengan begitu juga terlepas, karena kamu bisa intens dan bisa fokus terhadap memperbaiki kehidupanmu, terhadap menata kembali, ya, sektor-sektor kegiatanmu. Jadi ada berkah, ada keberuntungan, ada keuntungan dari kebenaran-kebenaran yang terungkap baru-baru ini di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Aries, sahabatku, dan semoga temanku Aries benar-benar akan mampu menjadi bijaksana, menjadi seseorang yang lebih baik lagi setelah mengetahui kebenaran-kebenaran yang terungkap. Dan dengan begitu, kamu akan bisa membawa banyak kemajuan, banyak peningkatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.